Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang dasar-dasar jaringan komputer. Anggota kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Haki, Muhammad Rahmat, dan Ali Akbar. Dan inilah video kami. Dasar-dasar jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam ruang lingkup suatu teknologi. Secara sederhana, pengertian jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer serta perangkat-perangkat elektronik yang saling terhubung sebagai kesatuan sistem. Dengan terhubungnya perangkat-perangkat tersebut, kemungkinan terjadinya penggunaan sumber daya bersama-sama. Jaringan komputer dapat pula didefinisikan sebagai penghubung antara dua atau lebih komputer yang memiliki satu tujuan utama, single main purpose, yaitu berbagai data, sharing data, sehingga jaringan komputer dapat dikatakan sebagai perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan kata lain, jaringan komputer adalah kombinasi software dan hardware komputer. Manfaat jaringan komputer. Berbicara mengenai manfaat dari jaringan komputer, terdapat banyak sekali manfaat jaringan komputer. Antara lain, jaringan komputer kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file yang orang lain telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, penggunaan data dapat mengirim teks, gambar, audio maupun video secara real time dengan bantuan jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama. Records, misalnya printer, scanner, dan saling bertukar informasi. MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jenis jaringan yang lebih luas dan lebih canggih dari LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan MAN ini bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk dapat membuat suatu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya jaringan DECNAS antar kota atau wilayah, dan juga jaringan MAL modern yang saling berhubungan antar kota. WAN, Wide Area Network, merupakan jenis jaringan yang lebih luas dan lebih canggih daripada LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN bisa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain dan dari satu benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN bisa terdiri dari berbagai LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari WAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik secara menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia
karena internet merupakan jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Internet bisa dikatakan perpaduan antara berbagai jenis komputer beserta topologi dan tipe yang saling berhubungan satu sama lain. Wireless, jaringan tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan microwave. Wireless bisa difungsikan dalam jaringan LAN, MAN maupun WAN. Wireless ditunjukkan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Berdasarkan topologi jaringan komputer terbagi atas 5: topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree. Fungsi utama dari server. Fungsi dari server adalah sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh jaringan. Semua data tersebut akan ditransmisikan melalui sistem jaringan agar nantinya dapat sampai ke komputer klien. Kecanggihan fungsi CPU pada komputer server ini sangat penting dalam menunjang keandalan jaringan agar tidak terjadi komputer yang sering hang. 2. Komputer user atau klien. Perangkat keras dalam jaringan komputer. Yang kedua adalah komputer klien atau user. Sering juga dikenal dengan istilah terminal ataupun workstation. Secara umum, komputer klien ini merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Ibarat rantai makanan, di dalam ilmu teknologi, komputer server adalah tanaman penyedia makanan, sedangkan komputer klien adalah hewan yang memakan hasil buah dari tanaman tersebut. Artinya, komputer klien ini ditugaskan untuk menarik data yang ada di komputer server. Komputer silent, komputer klien yang sudah terhubung ke dalam jaringan akan dapat memperoleh informasi dan juga akses terhadap komputer server. Komputer klien ini dioperasikan secara manual dan usernya yaitu manusia untuk berbagai macam kebutuhan seperti mencari data, bermain game online, ataupun keperluan lainnya. 3. Hub. Fungsi utama dari hub adalah untuk membagi jaringan dari satu server ke klien komputer dalam satu jaringan, terutama jaringan LAN alias lokal. Secara teoritis, hub sendiri adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang merupakan suatu central connection point pada suatu jaringan yang berfungsi untuk menerima sinyal dari server atau host dan kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Dengan adanya central connection point ini, maka hub dapat mentransmisikan data dari server menuju lebih dari satu klien yang terhubung dalam satu jaringan LAN. Apabila Anda hanya ingin sekedar membagi satu jaringan ke lokal ke dalam beberapa komputer saja, maka hub merupakan salah satu perangkat keras yang tepat. Fungsi hub membuat jaringan lokal dari beberapa komputer, mentransmisikan jaringan terutama LAN, menguatkan jaringan dari suatu jaringan, mempengaruhi proses konektivitas antara jaringan. Kelemahan dari hub: apabila hub mengalami kerusakan, maka keseluruhan jaringan komputer akan mengalami kegagalan. Tidak bisa mengatur kecepatan ataupun jumlah paket data yang ditransmisikan ke komputer klien. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani jaringan adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya pemecah satu jaringan lokal atau LAN
yang berhubung antara dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Fungsi brick akan sangat terasa apabila Anda berada di dalam lingkungan instansi besar yang terdiri dari beberapa ruang kantor atau divisi yang letak gedungnya berjauhan. Seluruh komputer antar gedung akan dapat tetap saling berhubung dengan satu jaringan LAN induk dengan menggunakan brick. Fungsi dan keunggulan brick: memecah jaringan LAN yang besar menjadi jaringan-jaringan kecil untuk gedung atau ruangan tertentu. Menghemat biaya operasional, hanya membutuhkan satu server saja untuk banyak gedung dalam jangkauan yang luas. Bisa digunakan untuk memecah jaringan LAN hingga ke luar pulau. Menjaga keamanan data dari suatu organisasi. Mempermudah proses monitoring pada suatu jaringan yang lebih kecil. Akses point: apabila Anda mengetahui bahwa router memiliki fungsi yang sama seperti akses point, lalu apa keunggulan akses point? Akses point memiliki keunggulan yaitu harga yang lebih murah dibandingkan router, serta pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana. Akses point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband. Untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network, fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Keunggulan akses point: harga lebih murah, perawatan yang lebih mudah, bisa langsung tersambung dengan router ataupun broadband, sudah mendukung penggunaan wireless yang saat ini. Akses point juga sering kita kenal dengan istilah hotspot, dapat digunakan dalam ruangan kecil hingga sedang. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Itu adalah beberapa perangkat keras yang biasa digunakan untuk kepentingan jaringan komputer. Meskipun memiliki banyak perangkat keras, namun demikian untuk keperluan personal seperti di dalam rumah, Anda hanya membutuhkan dua perangkat, yaitu PC dan juga akses point saja untuk membuat jaringan WLAN di dalam rumah Anda. Kedua, hardware tersebut sudah cukup untuk membangun sebuah jaringan WLAN di dalam rumah Anda, sehingga Anda tidak perlu berkutat dengan banyak kabel dan juga banyak perangkat keras. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan mengenai jaringan yang terurai di atas, belumlah mengenai belajar jaringan komputer lengkap. Namun hanya sebuah inti pada jaringan komputer saja.